Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang rangkaian hambatan listrik. Ada dua simbol yang penting untuk kalian ketahui. Simbol yang pertama yang ini adalah untuk lampu atau hambatan. Jadi yang untuk simbol kedua ini adalah simbol untuk baterai atau sumber tegangan. Nah, yang panjang ini berfungsi sebagai kutub positif, sedangkan yang pendek ini berfungsi sebagai kutub negatif. Nah, itu adalah rangkaian hambatan seri. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Di gambar ini ada 3 buah hambatan yang dirangkai secara seri. Dirangkai secara seri artinya dia tidak memiliki percabangan. Maka untuk menghitung hambatan totalnya yaitu R total sama dengan R1, R2 ditambah R3. Jadi ditambah saja R1 tambah R2 tambah R3. Nah, contohnya yaitu jika R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm, maka tentukan hambatan totalnya. Nah, jawab. Karena ditambah saja R totalnya, maka R total itu R1 tambah R2 tambah R3 sehingga 2 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm. Sehingga hanya adalah 12 ohm. Jadi yang kedua adalah rangkaian hambatan paralel. Contoh untuk rangkaian hambatan paralel yaitu seperti gambar berikut ini. Rangkaian ini memiliki 3 buah hambatan dan sebuah sumber tegangan. Untuk menghitung rangkaian hambatan total dari sebuah rangkaian paralel, maka digunakan rumus seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 ditambah dengan seper R3. Contoh, jika R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm, maka tentukan hambatan totalnya. Maka tulis rumusnya pertama, kemudian masukkan besar R1, R2, dan R3. R1 2, R2 4, dan R3 6. Nah, karena ini penjumlahannya pecahan, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Karena penyebutnya tidak sama. Penyebutnya 2, 4, dan 6. Nah, maka untuk menjumlahkannya, samakan dulu penyebutnya KPK antara 2, 4, dan 6. Nah, kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, jadi caranya ditambah-tambah 2 saja. Jadi 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 2, 2, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan 20. Kemudian tambah 24 dan seterusnya. Jadi tambah 4. Nah, kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, dan 24, 30. Nah, karena yang dicari adalah KPK-nya, KPK sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka cari angka yang sama di antara kelipatan 2, 4, dan 6 yang paling kecil. Jika diperhatikan, yang sama dan paling kecil yaitu adalah angka 12. Sehingga KPK antara 2, 4, dan 6 adalah 12. Jadi masukkan penyebutnya 12. Nah, kemudian di atasnya kenapa bisa dapat 6, 3, dan 2? Yaitu caranya. Jadi 12 dibagi 2 itu 6. 6 dikali 1, 6. Nah, kemudian 12 dibagi 4 dikali 1.
12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian 12 bagi 6 dikali 1. Jadi 12 bagi 6, 2 kali 1, tetap 2. Nah, karena sudah sama penyebutnya, jadi langsung tambahkan. 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11. Sehingga 1/R total sama dengan 11/12. Nah, karena ini cari R total, jadi ini belum selesai. Jadi, untuk mencari R totalnya, balik ini. R total dibagi 1, kemudian sama dengan, karena ini dibalik, sebelahnya juga harus dibalik. Jadi, 12/11. Nah, 12/11 adalah 1,09. Jenis rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran. Sebenarnya untuk rangkaian ini banyak jenisnya, banyak contoh-contohnya. Saya contohkan sebagian saja. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Jadi, di sini ada 4 buah hambatan. R1, R2, R3, dan R4. Nah, R2, R3, dan R4 ini dirangkai secara paralel. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan rangkaian ini, selesaikan yang paralelnya dulu. Maka, cari dulu berapa hasil rangkaian total dari R2, R3, dan R4. Pakai rumus rangkaian paralel karena dia disusun secara paralel. Nah, setelah itu, setelah dapat besarnya R2, 3, 4, maka langsung ditambahkan saja dengan R1 karena dia sudah seri. Jadi R1 telah seri dengan R2 dan R2, 3, 4. Maka untuk cari hambatan totalnya tinggal ditambah saja karena rangkaiannya seri. Kemudian contoh yang kedua yaitu, jadi di sini juga terdiri atas 4 buah hambatan. Nah, di sini kalau kita perhatikan R1 dan R2 ini dirangkai secara seri. R3 dan R4 juga dirangkai secara seri. Nah, rangkaian gabungan antara R1 dan R2 itu paralel dengan rangkaian gabungan dari R3 dan R4. Nah, jadi kita cari dulu besarnya R1 dan R2. Nah, karena dia seri, maka carinya itu tinggal ditambah saja R1 tambah R2. Begitu pula dengan R3 dan R4. Dia seri, jadi langsung dijumlahkan saja. Kemudian, rangkaian gabungan antara R1 dan R2 atau R12 itu paralel dengan rangkaian gabungan antara R3 dan R4 atau R34 sehingga gambarnya menjadi seperti. Nah, jadi rangkaian ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Karena sudah seperti ini berarti bisa kita langsung cari hambatan totalnya. Cari hambatan totalnya karena dia paralel, berarti pakai rumus yang paralel. 1/R total sama dengan 1/R12. Jadi hasilnya tadi di sini berapa? Kemudian 1/R34. Hasilnya di sini berapa? Nah, caranya seperti yang sudah contohkan tadi.